peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN dari Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi, Djoko Ridowitono bagikan cerita dari lapangan usai penemuan Rafflesia hasseltii. Ini menjadi salah satu spesies bunga langka yang jadi bukti kayanya keberagaman hayati di Indonesia. Mendapat dana dari The University of Oxford Botanic Garden and the Arboretum dan program RIM Ekspedisi, BRIN berkolaborasi dengan dua lembaga dalam riset kolaboratif ini. Keduanya adalah Universitas Bengkulu dan Komunitas Peduli Puspa Langka Bengkulu. Temuan ini merupakan bagian dari riset kolaboratif dalam proyek The First Regional Panphylogeny for Rafflesia. Proyek ini bertujuan untuk merekonstruksi hubungan filogenetik seluruh jenis Rafflesia di Asia Tenggara. Dari 16 jenis tersebut, tim BRIN telah mengantongi 13 sampel untuk dianalisis DNA-nya. Analisis DNA ini memiliki tujuan besar pada proses konservasi Rafflesia di habitat aslinya. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kami memahami hubungan kekerabatan genetik antar jenis Rafflesia dan memastikan konservasinya di habitat asli, katanya dikutip dari laman resmi BRIN. Djoko menyebut riset terhadap Rafflesia punya tantangan besar di lapangan. Rafflesia merupakan tumbuhan holoparasit yang bunganya hanya mekar beberapa hari saja. Bunga ini biasanya tumbuh di area terpencil yang sulit diangkat. Untuk itu, menemukan Rafflesia dalam kondisi bunga mekar bukanlah hal mudah. Dibutuhkan informasi akurat dari komunitas lokal agar penelitian tidak sia-sia, tuturnya lagi. Oleh karena itu, penemuan Rafflesia hasseltii ini sangat menarik perhatian publik, terutama kala video ekspresi emosional salah satu anggota komunitas lokal, Septian Ricky, viral di media sosial. Septian Ricky yang berasal dari Komunitas Peduli Puspa Langka Bengkulu tak kuasa menahan tangis kala melihat bunga Rafflesia hasseltii mekar di habitat aslinya. Cerita di balik penemuan Rafflesia hasseltii kini seperti kado akhir tahun. Nyatanya penelitian dan kolaborasi lintas negara ini dimulai sejak awal ke 2025. Tim BRIN bertanggung jawab penuh atas pengumpulan dan analisis sampel di Indonesia. Pengumpulan juga dilakukan di negara lain seperti Malaysia dan Filipina dan riset dilakukan secara paralel. Djoko menegaskan semua proses riset dilakukan secara legal dan berizin. Kami pastikan tidak ada material genetik yang keluar dari Indonesia. Semua proses riset dilakukan secara legal dan berizin, tegasnya. Salah satu lokasi survei pencarian bunga Rafflesia adalah Bengkulu dan Sumatera Barat. Saat mengunjungi kawasan hutan di daerah Sijunjung, Sumatera Barat, disitulah Rafflesia hasseltii ditemukan. Bunga itu tengah mekar di kawasan hutan yang dikelola masyarakat melalui Lembaga Pengelola Hutan Nagari Desa. Lokasi tersebut menurut Djoko bukan sebuah kawasan konservasi. Ini menjadi catatan penting bagi upaya konservasi ke depan, ungkap Djoko. Hadirnya Rafflesia hasseltii di lokasi bukan kawasan konservasi ternyata bukan sebuah hal baru. Djoko menjelaskan memang banyak populasi Rafflesia yang ditemukan tumbuh di luar kawasan konservasi, bahkan di lahan masyarakat atau berada dalam kebun kopi dan sawit. Keadaan ini menjadi bukti penting perlunya pendekatan konservasi berbasis masyarakat. Masyarakat harus diberikan edukasi yang baik tentang kehadiran bunga langka ini. Jika tidak ancamannya serius, jika tidak disertai edukasi yang baik, keberadaan Rafflesia bisa terancam hilang akibat aktivitas manusia, sambungnya. Setelah Rafflesia hasseltii, tim menggunakan sampel dan penelitian dilakukan dengan pendekatan whole genome sequencing (WGS). Pendekatan ini berfungsi untuk memetakan seluruh gen Rafflesia. Selama ini penelitian DNA Rafflesia hanya meneliti potongan gen kecil sepanjang 500 sampai 1500 base pair. Dalam penelitian ini, kami memetakan jutaan pasangan basa untuk mendapatkan gambaran utuh genom Rafflesia, paparnya. Melalui WGS, peneliti berharap mampu mengidentifikasi kemungkinan adanya spesies baru di Indonesia. Jika benar-benar terjadi, hal ini akan menjadi fokus penelitian BRIN di kesempatan berikutnya.